Halo parents, selamat datang di Parent School edisi Inspiring Family dengan tema Keluarga Tangguh. Parent School merupakan sebuah ruang diskusi untuk memfasilitasi orang tua siswa Art Therapy Center Widyatama dalam memberikan support bagi perkembangan putra-putrinya menuju keluarga yang lebih bermakna dan bahagia. Parent School kali ini bersama Ibu Yuli dan Kak Disha mengajak parents semua untuk berkunjung ke sebuah keluarga tangguh di Art Therapy Center Widyatama yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Penasaran kan keluarga siapa yang kita kunjungi kali ini? Kita saksikan bersama-sama yuk! Ya, akhirnya kita ketemu lagi di program yang ini Bu, Inspiring Family. Betul, ya. Ini yang episode kedua ya. Episode kedua, Kita ya. temanya kali ini apa nih Kak Disa? Temanya yaitu keluarga tangguh. Iya benar. Ya. Nah sekarang kita mau ke salah satu keluarga Iya. yang memang rumahnya dekat dari ATC ini Bu. Siapa sih? Iya. Iya. Nah, keluarga ini keluarga dari siswa treatment khusus Iya, ya Bu, iya. yaitu Sri Mariati. Betul. Oke, nah sekarang kita lanjut aja ke rumahnya ya Bu ya. Boleh. Yuk. Kak Disa nih ngomong-ngomong, kita kan mau ke rumah Sri nih, siswa treatment khusus, tapi kan belum tentu semua parents juga kenal siapa sih Sri ini. Iya, Sri ini siswa di ATC yang Down syndrome. Nah, tapi dia ini juga Bu banyak banget prestasinya di ATC ini. Nggak cuma di ATC sih, Iya. di luar juga banyak. Dia banyak prestasinya, tentu seorang Sri yang berprestasi itu akan lahir dari dukungan dan juga keluarga yang luar biasa. Nah, makanya ya suportif, sehingga kita pengen tahu sebetulnya keluarganya seperti apa bentuk dukungannya. Betul. Tapi ngomong-ngomong, katanya Kak Disa di sekitaran sini ayahnya Sri juga jualan ya? Nah, dulu biasanya ayahnya Sri itu jualan di sekitar sini Bu, ada gerobak rotinya, Iya, jualan roti sebelahan kukus, sini. iya sekitar sini. Cuma karena terimbas sama pandemi ya Bu setahun ini, jadinya beliau pun dengan terpaksa ya Bu, jadinya nggak melanjutkan lagi. Iya gitu. betul. Jadi pas kita sempat home visit ya Kak ya, jadi selama pandemi ini ternyata parents sudah 1 tahun, ayahnya Sri pun memang berhenti berjualan roti yang hari-harinya di sini. Tapi ternyata tetap berprestasi ya, Iya. tetap kuliahnya semangat. Nggak menghentikan juga ya Bu ya, nggak Iya. menghentikan dukungan terhadap Sri-nya. Betul, tidak berhenti padahal usaha ayahnya Berhenti. Ya, itulah kenapa kita mau lihat ya, Kita mau lihat. sebetulnya keluarga ini tuh seperti apa. Nah kita ini udah di gang jalan rumahnya ya Bu, Iya. sebentar lagi kita akan nyampe. Oke. Kita lanjut lagi. Nah kita udah nyampe nih Bu di rumahnya Sri. Iya nih, alhamdulillah ya. Kita ketok aja kan. Iya, oke. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu Sri. Bapak. Gini Ibu. aja ya, kan lagi. Gimana kabarnya? Iya. Gini aja ya dari jauh, oke? Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, nah kita kenalan dulu ya Bu ya dengan keluarga Sri Mariati. Nah ini Sri-nya sedang sambil menggambar ya Bu ya. Nggak apa-apa. Halo dulu Sri. Halo. Nah ini di sebelahnya Sri ada Bapak Lukman dan Ibu Tukinem ya Bu. Ya, beliau ini merupakan orang tua dari Sri Mariati, siswa treatment khusus di ATC gitu ya Bu ya. Ya, nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang di Inspiring Family Iya, ini ya. betul nih Kak Disa ya. Sebelum kita ngobrol sebenarnya sempat home visit ya, seru banget ya betapa perjuangan Bapak sama Ibu membesarkan Sri, kemudian mendukungnya untuk kuliah dan juga berprestasi sehingga melahirkan banyak karya ya, Disa. Itulah yang membuat kita menginspirasi sekali keluarga ini gitu, karena punya daya juang yang tinggi. Iya, makanya tema kali ini keluarga tangguh ya Bu ya. Iya. Nah, Sri ini juga siswa treatment khusus yang lebih ke tari dan visual ya, jadi ngegambar juga. Tapi paling banyaknya ya Pak prestasinya memang di bidang tari ya. Ya, nah ini kalau boleh tahu apa aja ya Bu prestasi yang udah Sri raih gitu? Sri waktu TK ikut juga nari juga waktu SD.
Iya. Nah, terus lomba boce tuh juara 2 tingkat provinsi. Wah, Sri hebat. Terus lomba nari Iya. di Uninus 1 kali. Aha. Terus nari juga tapi itu dapat juara 3 tapi umum. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung dengan penuh kesabaran. Yang mengasuh anak seperti ini memang harus kuat mental lah terus terang. Iya, iya. Harus kuat mental, penuh dukungan. Meskipun saya tuh ngebelain nggak dagang, nggak usaha, kalau ada kegiatan selalu saya berangkat. Jadi bapak yang mengantar si Sri kemana dia ada acara selalu berangkat. Mudah-mudahan dengan dukungan kedua orang tuanya Sri bisa lebih giat dan bisa berhasil lah. Pengennya sih seperti itu ya. Amin, amin Ibu. Soalnya anak gini mah benar-benar kalau ada kemauan gigih gitu. Gigih. Itu cocok kan, resilient tuh kan gigih, Kak. Jadi tangguh gitu, gigih, pantang menyerah. Iya. Bahasa Arabnya manjada wajada gitu. Jadi sungguh-sungguh ya, Pak. Jadi kalau niat itu bukan cuma niat tapi azam. Faiza azam gitu. Faiza azam tak fatawakkal 'ala Allah. Jadi dia niatnya kuat sekali. Nah, ini Kak Disa yang menarik ya. Jadi tadi Ibu sama Bapak sampai rela nggak dagang demi mendukung Sri itu ada perubahan, punya cita-citanya tercapai gitu ya Bu ya. Nah, ada perkembangan kan itu perlu usaha, perlu kegigihan, kemudian bagaimana bisa beradaptasi tadi memiliki Allah titipkan ya Bu ya, amanah putri kepada ibu dan bapak, tapi tetap diberikan dukungan-dukungan. Jadi kan resilience itu kan sebenarnya dia adalah ketahanan psikologis ya. Nah, ketahanan psikologisnya itu terkait dengan kalau pas ada banyak masalah, ada stresor yang datang, ada ujian-ujian, bisa mengatasinya gitu. Ibu tadi bisa sama Bapak mengatasi ya. Yang pertama kan bagaimana dititipin Sri tetap berusaha melampaui kemampuan dan kesabaran ibunya, bapaknya lah itu. Gitu. Jadi ini udah kompak. Udah kompak, udah ada perannya masing-masing ya. Tadi kayak ibu misalnya dagang, terus ketika Sri lomba itu bapak yang nganterin misalnya, nganter kemana-mana. Kemudian untuk tahu lombanya siapa, ada acara lomba apa aja kegiatan itu dari kakaknya ya, dicari di grup gitu. Biasanya kan untuk membuat satu individu yang resilient tuh kayak gigih gitu Pak, tangguh, bertahan dalam penderitaan gitu. Jadi hidup itu meskipun banyak cobaannya, banyak ujian, dilalui aja gitu. Dikasih ujian anak, dikasih ujian ekonomi, sekarang pandemi ya, ternyata harus sabar. Jadi ibu juga udah resilient, bapak resilient, kakaknya resilient. Jadi ini masing-masing individu yang tangguh ini berkumpul dalam keluarga Sri untuk mendukung Sri supaya berprestasi gitu Kak Disa gitu. Harapan saya sebagai ibunya pengen anaknya tuh maju seperti anak-anak yang lain. Meskipun ya kadang-kadang orang ngomong begini, tapi saya sabar aja gitu. Sabar ya Bu. Iya. Bapak juga ada omongan dari tetangga, dari orang, nanti misalnya anaknya begini, Bapak juga ikut ibu sabar sampai bisa gigih itu gimana Pak? Bisa terus, pokoknya saya temenin Sri kalau mau lomba ke kampus juga saya lihat dari jauh supaya dia berangkat sendiri. Itu apa nih Pak yang mendorong? Ya supaya saya memantau dari kejauhan supaya anaknya ada keberanian gitu. Oh ya, jadi bapak juga nganterin tapi dari kejauhan ya Pak ya, biar Srinya bisa mandiri gitu ya. Kak Disa, aspek dari tangguh itu kan berani, kemudian tadi juga bersabar ya, punya keyakinan kepada Allah bahwa sebetulnya insya Allah ujian ini juga akan bisa dilewati gitu. Jadi coping atau cara mengatasi kesulitan itunya pada bapak dan ibu itu sudah sangat luar biasa gitu. Ya kan dulunya ada yang bilang waktu masih kecil, ibu cina anak begini mah gak akan panjang umur, cina gak akan bisa hidup normal seperti layaknya orang lain biasa. Saya pasrah aja, apapun yang Allah berikan sama saya
Saya mah hanya pasrah, mau dikasih panjang umur ya syukur, alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya mau digimanain lagi. Dan saya mah nggak bisa menentukan, kata saya teh. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang masih dikasih panjang umur. Umur berapa sekarang Sri, Bu? Sekarang Sri 23. 23, alhamdulillah ya. Jadi tadi bentuk salah satu aspek dari keluarga tangguh, dari individu yang resilient, ibu resilience adalah tadi punya nilai spiritualitas yang tinggi gitu. Jadi punya makna hidup, tujuan hidupnya jelas ya Bu ya. Iya. Tadi kan orang bilang nanti punya anak gini mah cuman sebentar hidupnya, nggak akan lama, nggak bisa apa-apa. Terus ibunya berpasrah kepada Allah yang punya anak ya, bapak juga menyerahkan, yang penting udah dititipin, dirawat sebaik mungkin, alhamdulillah sampai umur 23 tahun. Ya, jangan sampai disakitin. Betul. Ya, pernah saya pas lebaran, waktu lebaran yang lalu lah, belum lama, dan sekitar 3 tahun, habis dari Jalan Ciwulan, ada orang yang minta, Sri, pengen diurus, saya abaikan, saya mau anggap anak saya sendiri. Ibu boleh diminta sama saya? Ya nggak boleh atuh Pak, kata saya. Masa diminta, ini kan bukan barang, kata saya. Ini ya ibu jangan khawatir, ibu juga boleh nengok ke rumah saya, boleh. Tidak, saya kan tidak akan kasih. Soalnya saya punya temen Bu, punya anak seperti ini, tapi sekarang hidupnya lebih maju lah katanya gitu. Ya memang saya akui gitu, setelah punya anak ini rezekinya memang dirasakan gitu ya, lebih mudah daripada dulu gitu. Dikeresakeun anak teh. Ya Bapak dulu sih Sri kan susah pisan mengeluarin suara ya. Sampai sekarang kan memang suaranya pelan ya, tapi dengan arti kata pelan tapi nyambung gitu. Kalau dulu kan suaranya kan susah ngeluarin suara, sampai si bapak teh dibawa jalan kemana. Terus bapak kalau bicara sama si Sri, ngajarin si Sri itu berhadapan aja gini. Si Sri di situ dipegang dadanya gini, sok ngobrol. Oh, udah dilatih ini kontak mata mungkin ya? Iya, ngobrol sama bapak yang suka ngajarin bapak. Karena dulu si Sri dekatnya memang sama bapak waktu kecil gitu. Ngobrol sama bapak dipegangin dadanya gini. Iya kan kemarin kalau nggak salah ibu juga cerita ya. Iya. Ibu sekolahnya sampai SD. Iya. Bapak alhamdulillah sampai SMA ya Pak. Namun Sri alhamdulillah sudah bisa lebih tinggi lagi, sudah bisa melanjutkan setelah SMA. Berarti ibu sama bapak memberikan dukungan ya gitu kan di saya. Kan resilience itu salah satunya tadi support system. Jadi kan mampu saling memajukan, saling mendukung gitu ya. Dan memang ya anaknya nggak pernah macem-macem, nggak pernah minta ini minta itu tuh memang nggak pernah Sri. Cuman sebatas kalau misalnya ada kemauan, oh mah saya mau itu, nah, udah aja gitu. Paling nggak istilahnya banyak nuntut gitu, enggak ini ya. Jadi kalau dibawa kemana-mana juga gimana, yang penting kita ngikutin dia maunya apa gitu. Kita dorong, kita ikutin. Sri di rumah suka bantuin ibu juga sama bapak? Oh iya, bantu apa aja? Sri suka bikin kertas, ya suka bantuin ngeracik mamahnya. Kalau lagi ngeracikin sayuran buat dagang, ya bisa sesapu, bisa beberes kamar sendiri. Ya alhamdulillah tidak terlalu menggantungkan sekali sama orang tua gitu. Terus sama orang tua memang nggak pernah banyak nuntut dia, jadi ya happy aja dibawanya lah, nggak terlalu banyak tekanan. Sri juga udah bisa mandiri berarti ya Bu ya? Bisa mandiri kemana-mana, sekarang ke sekolah kemana nggak diantar. Iya, nggak diantar. Untuk Bapak tadi kayaknya Kak Disa ya menarik ya. Bapak-bapak ikut terlibat Pak dalam mengasuh dan membesarkan Sri gitu. Bapak sampai tadi ngajakin Sri ke sawah, ke kota, ngajarin ini apa. Ya, prinsipnya begini, ada 4 ini poin.
sabar, belajar, ikhtiar, tawakal. Nah, itu resilient. Jadi nanti pas ada kesulitan juga, tadi Bapak pernah cerita ya nggak punya ongkos ya Pak ya buat pergi berlomba sampai jalan kaki gitu ya. Iya. Jadi bersabar dengan dengan ujian ekonomi kan biasanya gini, aduh nggak ada uangnya nggak usah pergi gitu Pak ya. Misalnya mau ke kampus mau kuliah nggak jadi pergi atau ada perlombaan ya, kalau Bapak sabarnya itu tadi kan ya kita masih punya kaki katanya gitu ya Pak ya. Jadi jalan aja gitu berapa lebih sabar. Tadi ada apa Pak? Oh, belajar. Nah itu yang menarik Kak Disa, katanya sampai ngebangun rumah ini juga. Bapak dan Ibu Saya berdua. terus terang ngebangun rumah ini tanpa bantuan siapapun, tanpa memakai tukang, tanpa keluarga bantu juga tidak. Hanya saya sama bapak berdua. Rumah ini semuanya Bu, semuanya Semuanya. banget? Oh, sampai kayak variasi gitu, fondasi gitu? Saya yang ngaduk, bapak yang napelkeun. Sampai kayu, bapak mah kayu ditarik ke atas pakai tambang. Saya paling dorong dari bawah. Kan dulu anaknya masih kecil. Itu dulu masih kecil-kecil ya Bu, udah belum bisa bantu. Iya, Ibu tuh kan anaknya 4. Iya, Sri itu yang bungsu ya. Kalau dalam kecerdasan itu kan ada Kak Disa pernah dengar adversity question. Jadi kecerdasan yang dia bisa mengatasi kesulitan. Nah ini kan ada 3 jenis tipenya. Yang pertama quitter. Jadi belum apa-apa udah kumeok, memeh dipacok, udah elehan gitu Pak. Ya kan Pak, yang dari Tasik mah tahu Pak itu bahasa Jerman ya Pak. Kumeok, memeh dipacok. Jadi belum apa-apa, punya anak gini nggak bisa apa-apa, nggak mau gitu. Udah di rumah aja kamu nggak usah ngapa-ngapain, cuman makan aja nggak begitu. Terus betul, tapi tidak ternyata gitu Ibu sama Bapak tuh naik lagi, nggak cuman ada juga Pak jenisnya yang kedua Kak Disa, camper itu. Tipe camper tuh kayak camping gitu. Jadi kalau udah naik, udah berusaha, terus tadi baru enak dapat zona nyaman untuk camping, berhenti, nggak mau lanjut ke puncak gunung. Ya itu pribadi camper. Nah yang ketiga, kalau yang punya kecerdasan adversity ini adalah pribadi climber. Nah ini Bapak itu climber, Ibu tuh climber, Sri itu climber. Jadi pribadi yang dia mau berjuang sampai puncak gunung, sampai kesuksesan. Meskipun kata Ibu tadi harus berakit-rakit dahulu, nggak punya uang tetap pergi ke sekolah. Kalau misalnya tadi Pak meskipun lagi pandemi tutup usaha roti ya Pak, Ibu jadinya gorengan apa jalanin. Jadi sebetulnya cerdas secara ketabahan, tangguh gitu. Nah hari ini memang kita nggak cuman perlu IQ aja, EQ aja, SQ aja, tapi sekarang udah keluarga tangguh ini punya adversity question. Nah itu tadi baru 2 aspek kan, aspek tangguhnya itu Bapak sabar, belajar. Nah ikhtiar itu Pak, Bapak tadi meskipun tutup dulu sebentar roti, terus ikhtiar lainnya apa tuh Pak? Kan hidup berjalan nih, Sri tetap sekolah gitu ya, terus makan juga hari-hari harus. Jalani apa adanya. Segala kudu ditutup. Oke parents, itu tadi perbincangan kami dengan Ibu Tukinem dan Bapak Lukman tentang bagaimana peran keluarga dapat mengoptimalkan potensi Sri sehingga berprestasi di bidangnya. Jangan lupa saksikan kelanjutan perbincangan yang menarik ini di episode kedua tentang manfaat body movement dan latihan kebersyukuran untuk meningkatkan resiliensi. Sampai jumpa di episode berikutnya.